Kita melanjutkan materi kita yang ke-11 tentang Discovering Requirement di User Experience Design. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada topik ini. Yang pertama adalah pentingnya dari requirement, kemudian perbedaan tipe dari requirement, kemudian mengumpulkan data untuk requirement, kemudian membawa requirement tersebut ke dalam kehidupan nyata, baik itu nanti menggunakan personal maupun skenario, kemudian bagaimana kita mengcapture interaksi tersebut dengan user case. Yang pertama adalah mengapa, apa, dan bagaimana kenapa kita melakukan penggalian requirement di dalam desain interaksi. Apa sih tujuan penggalian aktivitas requirement tersebut di dalam desain interaksi itu? Sebenarnya ketika kita melakukan penggalian kebutuhan di dalam software requirement, itu erat kali kaitannya dengan penggalian ketika kita ingin melakukan data gathering di desain interaksi. Oleh karena itu, pada umumnya peneliti akan menggabungkan antara requirement dan desain interaksi itu menjadi satu kesatuan. Sehingga kalau nanti kalian melihat di berbagai penelitian, biasanya penggalian requirement dan penggalian desain interaksi itu dilaksanakan secara bersamaan, terutama pada metode-metode modern seperti Agile, kemudian Scrum dan turunannya. Apa sih sebenarnya tujuannya dengan menggali aktivitas penggalian kebutuhan tersebut? Yang pertama adalah kita ingin mengeksplor ruang masalah dari uh, software requirement tersebut. Jadi, dengan melakukan penggalian secara bersamaan, maka tujuan dari pengerjaan atau tujuan dari produk perangkat lunak tersebut akan dicapai secara bersamaan. Begitu juga tujuannya akan mendapatkan tujuan yang sama. Kemudian, dengan melakukan penggalian kebutuhan tersebut, kita juga akan memberikan sebuah informasi kepada developer tentang bagaimana nanti kita akan membangun perangkat lunak kita tersebut. Kemudian adalah bagaimana kita meng-capture requirement pada saat melakukan discovery dari data gathering. Pada umumnya, ketika kita melakukan penggalian atau kita melakukan data gathering di desain interaksi, kita akan membuat sebuah prototype dari sebuah desain interaksi yang kita buat. Nah, dari prototipe tersebutlah kita ingin membuat sebuah struktur dari prototipe tersebut. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhannya apa saja, kemudian struktur dari aplikasi itu seperti apa. Kemudian juga selain kita mengetahui kebutuhannya, kita juga dapat mengcapture emphasis dari pengguna tersebut, baik dia empati map-nya maupun journey-nya, sehingga ketika kita membangun sebuah aplikasi, tidak hanya mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna tersebut, tetapi juga aplikasi yang mampu memahami emosi dari pengguna tersebut ketika menggunakannya. Mengapa kita memperdulikan dari requirement tersebut? Gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita ingin berhubungan atau berinteraksi dengan user, kita sebagai desain interaksi, sebagai desainer dari interaksi, kita akan berinteraksi dengan user. Tetapi hasil dari desain interaksi tersebut akan kita bawa ke dalam sebuah produk perangkat lunak. Akan menjadi hal yang lucu ketika hasil dari desain interaksi tersebut
yang sudah susah payah kita buat atau sudah susah payah kita gali dan sebagainya, ternyata tidak dapat digunakan secara maksimal oleh si developer. Nah, hal ini akan menjadi masalah ketika itu akan dikembalikan lagi ke user, karena ekspektasi dari user itu akan berbeda ketika dengan kita melakukan proses penggalian, discovering dari desain interaksi tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya memang antara kebutuhan dan, desain interaksi itu dijadikan satu sehingga, antara si developer dan si desainer itu mendapatkan satu hasil yang sama. Ketika kita ditanya misal, apa sih sebenarnya requirement tersebut? Requirement itu adalah sebuah spesifikasi dari sebuah produk. Ekspektasi dari, produk tersebut mampu membuat apa. Kemudian dari produk tersebut akan ada sedikit perbedaan antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian bagaimana nanti, produk tersebut dijalankan, kemudian, ekspektasi apa yang muncul dari produk tersebut. Untuk menggali kebutuhan tersebut, pada umumnya kalau menggunakan metode modern seperti Agile, maka kita akan membuat sebuah user story untuk, membangun sebuah konteks dari pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, konsep di user story yang ada di Agile sebenarnya tidak jauh beda dengan konsep desain interaksi yang ada di UX. Untuk membantu bagaimana si user itu nanti melakukan penggalian kebutuhan, biasanya mereka membuat atau kita biasanya membuat sebuah format seperti yang ada di depan. Jadi kita bertanya kepada salah satu user tentang apa aktivitasnya. Tentang apa aktivitasnya, jadi misal seperti ini, dia sebagai apa, kemudian keinginannya apa, atau kebutuhannya apa, sehingga apa yang benefit apa yang didapatkan dari dari sistem tersebut. Ini contohnya, misal sebagai traveler, saya ingin menyimpan penerbangan favorit saya untuk semua penerbangan, sehingga saya memungkinkan untuk mengkoleksi air miles. Nah, ini menjadi salah satu kebutuhan di sini. Eee, Mungkin kalian juga akan bertanya, "Pak, kalau kebutuhan itu kan what I need, not what I want." Jadi kebutuhan itu kan adalah apa yang dibutuhkan oleh user, bukan apa yang diinginkan oleh user. Oke. Nah, ketika konteksnya seperti itu, maka, kebutuhan yang didapatkan oleh user itu adalah kebutuhan dasarnya atau basic requirement. Nah, sedangkan ketika kita ingin menggali dengan desain interaksi juga, maka kita tidak hanya menggali berdasarkan kebutuhannya saja, tetapi juga kita menggali berdasarkan apa yang diinginkan oleh user. Kemudian itu nanti akan kita seleksi pada bagian mana yang itu nanti bisa kita implementasi menjadi sebuah kebutuhan. Ini contohnya, jadi kita membuat sebuah detail dari kebutuhan, misal di sini ada punyanya Volresel. Kita membuat requirement-nya nomor berapa, tipenya nomor berapa, kemudian event-nya nomor berapa. Kemudian kita membuat deskripsi dari detail requirement tersebut, kemudian rasionalisasi dari requirement tersebut, kemudian source-nya dari siapa, ini adalah stakeholder-nya, kemudian kriterianya apa. Nah, ini akan kita gunakan untuk mendapatkan kebutuhannya, kemudian customer satisfaction-nya, kemudian customer dissatisfaction-nya, kemudian dependensi, konflik, kemudian supporting material, kemudian history dari perubahan tersebut.
Tidak semua item yang ada di dalam detail requirement ini kita butuhkan, karena ketika misal seperti kalau requirement ini requirement nomor berapa, kemudian tipe requirement-nya itu merupakan dia termasuk di kategori yang mana, kemudian use case nomor berapa dari requirement tersebut. Kemudian kalau deskripsi, rasional, source, sama fit criterion, ini biasanya memang dibutuhkan untuk membuatnya. Kemudian kalau customer satisfaction sama customer dissatisfaction, ini biasanya untuk menunjukkan tingkat kepuasan atau tingkat konfidensial dari si aplikasi tersebut atau dari si kebutuhan tersebut. Jadi kita perlu menggali terlebih dahulu. Jadi ini sifatnya opsional. Dependensi ini biasanya kita gunakan untuk melihat dependensi dari requirement tersebut. Kemudian ada konflik tidak dengan requirement tersebut. Jadi misal hubungannya adalah ketika ada dependensi, maka nanti ada ketika dia mengisi sesuatu, misal ada konflik enggak dengan ketika dia mengisi item yang lain di fitur yang lain. Kemudian kalau supporting material ini sifatnya opsional, kemudian history ini kalau tidak ada perubahan maka bisa dihilangkan, tetapi kalau ini merupakan satu aktivitas yang dia membutuhkan suatu perubahan maka ini sifatnya adalah wajib. Kemudian ini adalah dimensi dari sebuah produk. Yang pertama adalah user, kemudian ada interface, action, data, control, environment, serta quality attribute. User itu bagaimana nanti yang berinteraksi dengan produk, kemudian interface adalah sesuatu yang menghubungkan antara si user dengan sistem atau device, kemudian action adalah kemampuan dari produk tersebut, dari produk perangkat lunak tersebut untuk user. Kemudian data adalah hasil dari produk tersebut yang berupa informasi yang berguna. Kemudian kontrol adalah bagaimana produk tersebut dapat mengatur si aktivitas tersebut, si user tersebut atau si data. Kemudian ada environment. Ini adalah physical property dari sebuah produk tersebut, bagaimana dia diimplementasikan, kemudian bagaimana dia merubah aktivitas dari si user. Kemudian quality attribute adalah properti dari produk tersebut yang berhubungan dengan kualitas dari bagaimana dia melaksanakannya dan membangunnya. Beberapa perbedaan dari requirement. Kalau di requirement sendiri ada fungsional sama non-fungsional. Kalau fungsional adalah kebutuhan yang memang dia dibutuhkan oleh sistem. Sedangkan kalau non-fungsional itu tidak dibutuhkan secara langsung oleh sistem. Dan non-fungsional biasanya sifatnya adalah quality requirement. Jadi segala sesuatu yang quality requirement itu adanya di non-functional requirement. Kemudian dari datanya, apa nanti data yang perlu disimpan di dalam produk tersebut, kemudian bagaimana nanti produk tersebut dapat disimpan di dalam produk tersebut. Nah, itu yang membedakan dari sisi datanya. Sedangkan kalau dari sisi fungsionalitasnya, itu ada fungsional sama non-fungsional. Ada beberapa perbedaan dari requirement. Yang pertama dari sisi konteksnya itu si produk ini nanti akan membangun sebuah environment baru, baik dia secara fisikal, sosial, organisasional atau teknikal, dia akan membentuk sebuah environment baru. Sebagai contoh misal, ketika sebelumnya di bisnis proses yang berlaku di organisasi tersebut, mereka menggunakan buku atau menggunakan Excel untuk mencatat secara manual, sehingga dia harus standby di kursinya dan mejanya.
tapi kita membuat sebuah inovasi dengan melakukan pencatatan menggunakan mobile device, sehingga dia tidak harus duduk di depan desktop atau laptopnya, tetapi dia sudah bisa mobile mencatat secara real time aktivitas yang ada di kegiatannya dia. Nah, itu membuat sebuah environment baru, new environment. Berbagai karakteristik di dalam requirement dalam hal si usernya, untuk apa kita mengetahui karakteristik dari si requirement tersebut? Kalau kita lihat di dalam desain interaksi, tujuan dari desain interaksi adalah kita ingin membuat sebuah interaksi yang dia sifatnya adalah memahami apa kebutuhan dari user tersebut yang sifatnya adalah subjektif. Sedangkan kalau di dalam produk ini nanti sifatnya adalah objektif sehingga semua orang bisa menggunakan. Tetapi dengan pengumpulan dari desain interaksi yang digabungkan dengan software requirement, maka kita harus mengetahui segala karakteristik yang ada di dalam stakeholder, di dalam user yang sama, di dalam stakeholder tersebut. Maka yang perlu kita pahami adalah karakteristiknya, kemudian penggunaan sistemnya, misal novice, expert, frequent, casual, atau infrequent, kemudian lebih subjektif lagi kepada user profilnya, sehingga kita bisa mengetahui ketika kita membuat sebuah sistem, kemudian sistem tersebut digunakan oleh stakeholder yang sama, maka di sistem tersebut atau fitur tersebut bisa mengakomodir kebutuhan dari user tersebut. Berbagai perbedaan di dalam requirement juga bisa dilalui ketika memiliki perbedaan kebergunaan di dalam penggunaan aplikasi tersebut, termasuk juga user experience goal, juga perspektif yang berbeda ketika kita menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, memang perbedaan tersebut harus kita gali, kemudian kita cari titik tengahnya sehingga aplikasi atau fitur tersebut dapat digunakan oleh seluruh user di dalam satu stakeholder. Berbagai isu yang muncul di dalam user requirement, salah satunya adalah usable security, adalah bagaimana kita membuat sebuah aplikasi atau sebuah produk dari perangkat lunak yang dia aman dan nyaman untuk digunakan. Yang paling penting adalah ketika keamanan tersebut itu digunakan oleh user, maka bagaimana nanti aplikasi tersebut dapat memberikan rasa aman kepada user, terutama ketika aplikasi tersebut meminta hal-hal yang sifatnya adalah informasi pribadi. Ketika menggali kebutuhan di dalam software requirement, secara konsep hampir sama dengan ketika kita mendiscovery atau kita menggali di dalam desain interaksi tersebut. Kita bisa menggunakan interview, observasi, kemudian kuesioner, kemudian kita juga bisa mempelajari dokumentasi, misal undang-undang atau buku-buku manual, SOP yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Ini kita mencoba mempelajari beberapa data gathering eh, jadi kalau kita lihat kembali ke materi sebelumnya adalah ketika kita melakukan penggalian kebutuhan, maka kita minimal itu adalah menggunakan 2 atau 3 teknik untuk data gathering. Tujuannya adalah kita ingin memverifikasi bahwa kebutuhan yang kita dapatkan itu memang valid dan memang itu dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan dari si user tersebut. Ketika kita
menggabungkan kebutuhan, menggabungkan data gathering dan interaction design discovering tadi, ada beberapa gabungan yang biasanya umum digunakan oleh peneliti. Sebagai contoh, misal diary and interview itu digunakan ketika kita ingin mendapatkan multiple information device. Kemudian interview, think aloud evaluation, questionnaire, evaluation of working prototype itu digunakan untuk menggali ingatan dari si user, terutama ketika kita bisa mendapatkan stakeholder yang biasanya misal dia mudah lupa atau mungkin uh, teknik atau spesifik yang dia misal memiliki kemampuan yang kurang untuk mengingat sesuatu aktivitas yang sering dilakukan. Nah, itu kita bisa menggunakan metode yang kedua, kombinasi metode yang kedua. Kemudian kombinasi metode yang ketiga, studying documentation, evaluation other system, user observation, and group interview. Ini biasanya ketika kita sudah mendapatkan dokumentasi dan sebagainya, maka kita bisa mendapatkan kebutuhan yang detail. Nah, ketika kebutuhannya ini sudah mulai detail, maka kita bisa melakukan observasi atau bisa melakukan interview ke kumpulan dari user tersebut. Karena ketika kita mendapatkan dokumentasi, SOP, dan sebagainya, kita mendapatkan detail dari kebutuhan tersebut. Nah, kita ini sudah mulai bisa membangun sebuah sistemnya ini. Maka kalau di sini dikatakan sebagai safe maneuvering system. Seperti itu. Jadi kita sudah mulai mengarahkan nih produk kita ini ke mana. Kemudian gabungan metode yang keempat, misal ethnography study, interview, usability test, dan user participation, ini biasanya dilakukan sebagai tabletop user interface. Jadi kita istilahnya adalah mengumpulkan usernya, kemudian kita melakukan penggalian sehingga kita bisa membuat sebuah user interface tersebut yang memang itu dibutuhkan oleh si user. Kemudian user interface-nya tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dari user tersebut. Jadi misal penempatan dari icon, penempatan dari button dan sebagainya. Kemudian apa saja yang ada di dalam halaman tersebut itu kita mengikutkan user di dalam proses pengembangan. Ini berbagai metode ketika kita menggali kebutuhan ke user, ini kita bisa menggunakan sebuah card atau bisa menggunakan sensor untuk menggali kebutuhan dari user. Ini saya lewati. Ada berbagai metode di dalam proses penggalian kebutuhan, baik di requirement maupun di interaction design. Yang biasa sering dilakukan adalah contextual inquiry. Jadi contextual inquiry itu adalah bagian dari contextual design yang kita gunakan untuk menggali kebutuhan. Baik nanti metodenya adalah requirement, metodenya adalah interview maupun metodenya brainwave, brainstorming, atau metodenya adalah observasi secara grup. Untuk kontekstual inquiry, biasa kalau menggunakan interview, biasanya waktunya 1,5 sampai 2 jam. Karena kalau lebih dari itu biasanya sudah tidak efektif lagi, kecuali kalau grup interview, kemudian fokusnya itu berfokus pada kegiatan yang relevan dengan produk tersebut, baik dia di rumah maupun di kantor. Kemudian ada researcher, kemudian ada moderator, kemudian ada si partisipan. Partisipan ini berarti user atau di stakeholder tersebut.
Kemudian dari contextual inquiry tersebut, kita ingin membangun konteksnya, kemudian membangun partnership-nya, interpretation, sama fokus dari contextual inquiry tersebut. Di sini nanti kita akan mendapatkan kebutuhannya tadi. Jadi kalau kita tadi sudah mengelompokkan berbagai metode untuk interaction design, untuk data gatheringnya, baik di requirement maupun di interaction design. Nah, di contextual inquiry ini, kita ingin membangun sebuah protokolnya, sehingga yang kita bangun atau kita gali nanti itu tidak hanya mendapatkan sebuah informasi dari kebutuhan tersebut, tetapi juga kita ingin mendapatkan konteks dari mengapa aplikasi tersebut dibangun. Selanjutnya di contextual inquiry juga kita biasanya melakukan berbagai aktivitas, mulai dari observasi, kemudian bagaimana kita membuat sebuah interview, kemudian bagaimana kita nanti membuat sebuah tabletop observation untuk membuat sebuah aplikasi. Kemudian di contextual inquiry tadi, kalau kita mempelajarinya adalah dia sebuah prosesnya atau sebuah standar operasional ya. Kemudian di contextual inquiry tersebut juga memunculkan berbagai aktivitas yang lain yang tidak hanya tertuju pada satu aktivitas seperti interview saja atau observasi saja, tetapi juga bisa mengikutkan si user tersebut untuk kita menggali secara aktif. Jadi contohnya misal menggunakan brainstorming. Dengan brainstorming kita bisa mengcapture ide dari produk yang akan kita buat tadi. Ketika membawa requirement ke dalam kehidupan nyata, maka kita bisa menggunakan berbagai tools untuk mewujudkannya. Jadi kalau antara interaction design dengan requirement ini kita gabungkan, maka ada berbagai tools yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah persona, sifatnya dia deskripsinya lengkap, kemudian menunjukkan tipikal dari usernya. Berbagai penelitian ada dua kategori di sini. Ada yang persona itu sifatnya adalah spesifik ke user karena sifatnya itu adalah subjektif, terutama kalau dia hubungannya dengan interaction design. Tetapi ada yang sifatnya adalah not specific to pupil. Jadi sifatnya adalah karakteristiknya adalah mewakili dari stakeholder tersebut. Jadi kalau di stakeholder tersebut ada beberapa orang, maka itu nanti bisa mewakilinya. Kemudian dari persona itu sendiri, kalau misal dia spesifik ke user, misal karena memang user atau di stakeholder tersebut usernya tidak terlalu banyak, maka itu lebih mudah. Kemudian kita juga menggunakan skenario. Dari skenario ini bisa berupa deskripsi, bisa story, bisa storyboard, dan sebagainya. Ini kita menjelaskan bahasa dari pengembangan perangkat lunak tersebut menjadi bahasa yang lebih alami, yang mudah dipahami oleh si user. Kemudian di persona itu adalah karakteristik dari pengguna tersebut. Kemudian kita mensintesiskan dari real tersebut ke dalam user research. Kemudian dari karakteristik tersebut kita ingin menggali kebutuhannya, apa saja aktivitas, kemudian goal-nya, kemudian personal background yang memang dimiliki oleh user tersebut. Kemudian ketika kita membuat sebuah user persona, maka user persona tersebut harus mampu membantu si desainer untuk memutuskan apa yang sesuai dengan atau produk apa atau karakteristik apa yang sesuai dengan persona tersebut. Kemudian ketika kita membangun sebuah persona, kita membangun sebuah persona, kumpulan dari persona,
Kemudian kita bisa mengumpulkan persona tersebut dari user-user tadi menjadi primary persona, yang itu mewakili dari stakeholder. Ini contoh persona, ini contoh persona, ini contoh skenario. Kalian juga bisa membuat menggunakan storyboard untuk mudah dipahami. Ini contoh skenario digabungkan dengan storyboard. Ini skenario dengan persona. Jadi kita membangun sebuah personanya, kemudian membangun sebuah skenario-nya, kemudian dari persona dan skenario tersebut kita bisa mengetahui goal dari aplikasi tersebut. Kemudian kita juga bisa membuat desain interface atau prototype dari interface tersebut. Tujuannya adalah kita ingin mengkomunikasikan produk kita kepada si user. Kemudian kita juga bisa mengetahui emosi dari pengguna tersebut ketika pertama kali mereka menggunakan aktivitas tersebut. Kemudian juga dengan membuat sebuah prototipe tersebut, kita bisa mengetahui lebih awal tentang privasi, kemudian apakah aplikasi tadi tepat sasaran atau tidak, jadi sesuai dengan goal-nya atau tidak. Kemudian di teknik selanjutnya adalah kita membuat sebuah use case. Jadi use case ini sifatnya adalah nanti fokusnya adalah ke functional requirement yang nanti akan dibawa kepada si developer. Jadi tidak lagi berupa deskripsi, tetapi dalam bentuk case-case yang dia sifatnya merupakan aktivitas dari aplikasi tersebut. Dengan use case ini, dia mengcapture seluruh kebutuhan di dalam requirement menjadi sebuah desain dari produk tersebut. Ini contoh use case. Juga lebih baik jika digabungkan dengan diagram use case yang ada di UML. Contoh dari use case, kemudian alternatif use case. Oke. Nah, ketika kita menggali sebuah kebutuhan, seringkali kita akan berhadapan kepada user. Itu kalau kita berpikir dalam konteks kita adalah sebagai software requirement. Tetapi ketika kita berpikir dari konteks kita adalah desainer dari desain interaksi, maka berpikir kita adalah kita membuat sebuah prototipe dari sebuah produk. Bagaimana kita nanti mengarahkan desain produk ini agar bisa dibuat oleh si developer. Misunderstanding, miscommunication seringkali terjadi karena si developer tidak mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh si desainer interaksi tersebut. Terlebih lagi jika kita tidak memiliki dokumentasi dari desain interaksi yang kita buat. Misal kita tidak memiliki prototipenya misal, atau kita tidak memiliki detail aktivitas apa saja di desain interaksi tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menggabungkan antara desain interaksi dengan software requirement. Yang pertama, kita bisa mempersingkat waktu, karena dengan desain interaksi dan requirement tadi, kita mencari goal dari aplikasi tersebut tidak dua kali kerja, tetapi dengan berjalan bersamaan, kita bisa mengetahui bahwa
goal dari requirement maupun dari design interaction itu kita gali secara bersamaan. Kemudian dari requirement, ketika kita menggunakan desain interaksi atau user experience, maka kita sifatnya lebih memahami emosional dari si pengguna tersebut. Jadi kita memiliki kesamaan experience goal di dalam aplikasi tersebut. Hal tersebut berguna karena ketika kita membangun sebuah aplikasi, kemudian kita tidak memahami emotional goal dari produk atau emotional goal dari user tersebut, maka kita akan membuat sebuah aplikasi yang itu adalah aplikasi yang mungkin malah membuat si penggunanya lebih stres atau penggunanya lebih merasa frustasi karena mungkin uh, maksud dari sistem tersebut untuk menyederhanakan proses, tetapi inputannya misal tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si user. Seperti itu. Nah, itu tujuan dari menggabungkan antara requirement dan design interaction. Di samping itu, ketika kita menggabungkan kedua hal atau kedua proses ini, maka kita bisa mendapatkan produk ini yang sudah sesuai dengan kebutuhan user. Juga kita memiliki dokumen-dokumen detail dari uh, pembangunan aplikasi tersebut. Kita bisa mendapatkan prototipenya, kita bisa mendapatkan deskripsinya, user story-nya, kita bisa mendapatkan user personanya, kemudian kita juga bisa mendapatkan use case-nya. Itulah tujuan dari menggabungkan antara user requirement dan user experience.